orang yang mengatakan bahwa ulama adalah terdiri dari hewan-hewan, ada juga ulama yang hewan-hewan, apakah pantas kita sematkan, kita berikan penghargaan ya, atau kita berikan sebutan bahwa dia adalah seorang mufassir baru di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagaimana sebenarnya surat Al-Fatir ayat 28 tafsirannya? Ya, kemarin ada yang menafsirkan, ada ulama dari hewan-hewan, ya, ada dari apa? Dari ular, ulama ayam, ya, ulama kambing dan lain sebagainya. Kita mau cek and recheck menjelajah ke beberapa kitab-kitab tafsir ya. Ini sudah siapkan 5 kitab tafsir yang itu biasa dirujuk dan menjadi pemahaman mayoritas ya, ulama. Nah, ini mungkin beda-beda tapi tidak apa-apa, kita lihat ya. Kita cek ada nggak sih para ahli tafsir, para mufassir yang berpendapat demikian. Ya, pertama dari tafsir Tobari. Ya, dari ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dari tafsir Tobari dikatakan bahwa apa maksudnya ulama? Yaitu alladzina ya'lamuna annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi orang-orang yang mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini ya, nggak ada nyebut hewan. Kemudian yang lainnya di tafsir Tobari juga kafa birrohbati ilman. Cukup dengan takut ya, khauf ya, itu disebut ilmu. Ya, takut kepada Allah itu sudah ilmu ya. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan hewan-hewan tadi, tidak ada ya, tidak ada ulama hewan, tidak ada. Kemudian kita lanjut ke tafsir Zamakhsyari ya. Kalau kita lihat bahwa innama yakhshahu mislaka wa man ala sifatika. Jadi seolah-olah Allah itu berfirman, wahai Muhammad ya, sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah seperti engkau. Seperti engkau ya wahai Muhammad, dan seperti yang punya sifat seperti engkau. Jadi yang punya sifat seperti engkau. Dan bagi orang-orang yang tahu suatu kebenaran dari pengetahuan tentang Allah dan juga ilmunya tahu tentang Allah. Bahkan ini dikutip ya tafsir dalam tafsir Zamakhsyari bahwa wa'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah bersabda, ana arju an akuna atqakum lillahi wa a'lamakum bihi. Ya, saya berharap, kata Rasulullah, menjadi orang yang paling bertakwa di antara kalian dan yang paling berilmu di antara kalian. Nah, di sini dikaitkan antara takwa dengan ilmu. Jadi kalau orang paling bertakwa otomatis paling berilmu. Nah, ilmu ini takwa itu kan takut maksudnya ya. Jadi ilmu ada kaitannya dengan takut di sini ya. Nah, itu ya, kalau mau jadi Rasulullah berdoa mudah-mudahan menjadi orang yang paling bertakwa, terus disambung dengan ya, orang yang paling berilmu dan yang paling berilmu di antara kalian. Berarti ini kaitannya, kalau takut kepada Allah itu ya berarti itu adalah ilmu ya. Nah, situ tafsir Zamakhsyari tidak ada ulama hewan-hewan, tidak ada. Ya. Kita lanjut ke tafsir Ar-Razi. Ya. Takut, ya khasyah itu ya. Itu sesuai dengan pengetahuan terhadap yang ditakuti. Ya. Yang ditakuti Allah, berarti takutnya itu benar-benar. Ya. Dan seorang yang alim, ya, itu mengetahui Allah, ya, maka dia takut kepada Allah kepada Allah. Dan kemudian menginginkannya ya, takut tapi betul-betul yarjuhu itu benar-benar pengen mendekat kepada yang menciptakan segala sesuatu. Maka ini sebagai bukti bahwa seorang yang alim ya, itu paling tinggi derajatnya atau lebih tinggi derajatnya dibandingkan seorang yang abid, ahli ibadah. Seorang yang alim, ahli ilmu ya, itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan ahli ibadah. Ini sebagai dalilnya itu seperti ini. Ya. Karena Allah berfirman, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka ini jelas bahwa karomah, ya,
itu sesuai dengan kadar ketakwaan. Nah, dan takwa yaitu sesuai dengan kadar ilmu atau alim tadi. Maka karomah, ya, kemuliaan, ya, itu sesuai kadar ilmu. Jadi tadi ini mainnya logis bahwa kemuliaan sesuai kadar takwa, ketakwaan sesuai kadar ilmu, berarti kemuliaan sesuai kadar ilmu. Nah, bukan atas kadar, ya. Jadi kemuliaan itu bukan didasari ke amal itu ibadah, ya, bukan, tapi memang ilmu. Ya. Maka kita lihat bahwa seorang yang alim dalam tafsir Ar-Razi ini, kalau dia meninggalkan perbuatannya, dia alim tapi dia tidak melakukan, itu dicela, ya, dicela karena dia punya ilmu tapi tidak dilakukan, ya, tidak amal bihi, ya, tidak mengerjakan ilmunya tadi, tidak melaksanakan. Maka lau alima la amila, orang yang alim itu mesti seharusnya, selayaknya itu adalah mengerjakan apa yang dia tahu. Nah, tidak ada di tafsir Ar-Razi, tafsir hewan-hewan tidak ada, ya, teng tidak ada. Kemudian kita lihat tafsir Al-Qurtubi, ya, ini tafsir keempat, ya. Orang-orang ulama itu apa? Orang-orang yang mengetahui bahwa Allah itu berkuasa atau maha kuasa atas segala sesuatu, sama yang tadi, ya. Dan nanti ada beberapa riwayat itu, ya. Ya, di sini ada dari Ar-Rabi bin Anas, ya. Beliau berkata, yang dinukil oleh Imam Qurtubi, barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia bukan alim, ya. Ada juga dari ulama yang lain bahwa sesungguhnya orang yang alim itu yang takut kepada Allah, ya. Terus ada lagi, kita lihat di sini ada banyak pendapat dinukil oleh Imam Qurtubi. Cukuplah takut pada Allah itu adalah dianggap sebagai sebuah ilmu. Nah, ya. Kalau kemudian luput, lalai dari Allah, itu adalah sebuah kebodohan, jahlan, ya. Maka kita melihat lagi, ada seorang sahabat yang bertanya, barang siapa yang paling paham, ya, siapa yang paling fakih, ya, dari penduduk Madinah, ya. Maka dijawab, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang paling afqah, itu berarti ya a'lam, siapa yang paling berilmu, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal faqih man yakhafullaha azza wa jalla. Sungguhnya orang yang fakih, yang paham, yang berilmu, ya, itu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ada hadis yang dicantumkan, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu, ya, atas orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan saya, kata Rasul, dibandingkan orang yang paling adnakum, itu orang yang paling rendah di antara kalian, maksudnya rendah derajat ketakwaannya. Itu bandingannya seperti itu, alim dengan ahli ibadah itu seperti itu, ya. Maka kemudian Rasulullah membaca ayat ini, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi Rasulullah menggambarkan demikian, ya. Ketinggiannya orang yang berilmu dibanding ahli ibadah itu seperti ketinggian derajatnya Rasul, ya, dibandingkan dengan orang muslim yang paling rendah derajatnya. Itu jauh banget, ya, jauh banget. Nah, itu permisalannya. Itu tidak ada ulama hewan-hewan, tidak ada. Tidak ada ulama hewan-hewan, tidak ada. Kemudian kita lihat tafsir Al-Baidawi, ya. Karena, ya, syarat takut itu tahu tentang sosok yang ditakuti. Nah, takut pada Allah memang harus tahu Allah itu bagaimana sifat-sifatnya, ya, afalnya, perbuatannya dan segala macam. Yang itu harus memang syaratnya takut itu ya harus tahu yang ditakuti. Ya, kalau nggak tahu gimana mau takut, ya kan? Maka ilmu itulah, ya, yang apa tentang Allah Subhanahu wa taala itu, ya, tentang sifat-sifatnya, tentang af'al itu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang lebih tahu, paling tahu, ya, dengan sifat-sifat Allah, ya, dan ketentuan Allah itu, maka dia adalah orang yang paling takut, ya, paling takut kepada Allah.
Maka Rasulullah SAW bersabda, nah dikutip sebuah hadis di tafsir Al-Baidawi ini, inni akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Sesungguhnya saya adalah, kata Rasulullah, yang paling takut di antara kalian, ya, dan yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, ini kita lihat dari 5 tafsir ini sudah kita cek, ya. Di tafsir Baidawi yang terakhir juga tidak ada ulama hewan-hewan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ulama hewan-hewan itu juga ada yang ulama, maka ini menjadi problematis, ya. Problematis karena ini adalah sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang baru yang belum dikatakan oleh ulama-ulama yang lain. Jadi apakah pantas, ya, kita gelari orang yang bilang kayak gini adalah sebagai ahli tafsir baru, ahli tafsir modern, atau mufassir jadid, ya, ahli tafsir yang jadid, ya. Apakah bisa, ya, kita katakan bahwa orang yang mengatakan bahwa ulama adalah terdiri dari hewan-hewan, ada juga ulama yang hewan-hewan, apakah pantas kita sematkan, kita berikan penghargaan, ya, atau kita berikan sebutan bahwa dia adalah seorang mufassir baru di Indonesia? Nah, itu pertanyaannya. Menurut kalian gimana? Cocok gak ini kalau orang yang mengatakan bahwa ulama dari golongan hewan-hewan itu, ya, kita angkat jadi mufassir gitu, ya. Kita angkat sekalian jadi mufassir. Al-Mukarram, Al-Ustad, ya, Al-Mufassir, Al-Jadid, ya. Itu bisa nggak, ya? Dari kaidah-kaidahnya sudah tidak nyambung, karena ayat itu sebelumnya, kalau kita mau jelaskan, bahwa itu berbicara tentang kekuasaan Allah, tentang banyak hal yang berkaitan dengan bagaimana Allah itu maha kuasa untuk menciptakan segala sesuatu, mulai dari bentuk-bentuknya, warna-warnanya yang bermacam-macam. Nah, terus disambung ayat yang Al-Fatir 28 itu baru dikaitkan dengan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, min ibadihil ulama. Nah, jadi kalau kita mau lihat, ya, bahwa sejatinya tidak nyambung, karena sebelum-sebelumnya kan bahas yang tentang bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu yang berwarna-warni, ya. Tapi tiba-tiba kok ada disambungkan itu, ya, juga dengan ulama dari hewan-hewan. Maka ini kaidahnya saya belum ngerti. Ini pakai kaidah apa ini? Muqayyad mutlak, ya, nasih mansuh, atau apa ini? Ya, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab, atau apa ini? Ya, al-ibrah bi khususi sabab la bi umumil lafzi, atau apa, ya? Nggak tahu juga, ya. Ya inilah, ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan penting, kok masih ada yang ngundang? Kok masih ada orang yang mau ngundang dengan tafsir yang seperti ini? Apakah tidak cukup tafsir-tafsir ulama yang banyak, ya, yang itu merupakan cahaya ilmu, bagaimana mereka punya kompetensi untuk menggali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan ingin tahu apa yang ada di baliknya. Tapi kok ada aja yang ngundang? Ya, kok ada aja, ya? Saya gimana, para pemirsa sekalian ini? Kok ada aja orang yang ngundang dia, yang kita tahu kompetensinya itu tidak sesuai dengan penafsiran para ulama. Ini sudah kita lintas tafsir loh, kita sudah 5 tafsir. Mau dilanjutin? Oke, dilanjutin. Dan saya yakin dilanjutkan pun tidak akan ada mufasir yang mengatakan bahwa ulama dari hewan-hewan. Tidak ada. Dari segi bahasa sudah tidak nyambung. Dari segi kaitan ayat satu dengan ayat lainnya tidak nyambung. Tidak ada. Maka kalau mau diteruskan ini ke tafsir yang lain, bisa. Ini ada. Kita cek, tapi percuma, karena tidak akan ada mufasir yang mengatakan demikian, gitu loh. Jadi saran saya, jangan undang orang ini, ya, jangan undang orang ini karena tidak sesuai dengan kompetensinya, ya. Ya kalau apa ya? Kalau orang lapangan, ya orang lapangan aja lah. Kalau memang orang yang intelektual, ya intelektual aja lah. Jangan kemudian orang lapangan dijadikan mengisi yang bagian intelektual apa, itu sudah tidak bisa. Ini sangat berbahaya sekali para pemirsa sekalian, ya. Jadi catatan bagi kita sudah tadi melintasi 5 tafsir. Tidak kita temukan tafsir tentang ulama yang dari hewan-hewan. Terus
Yang kedua, catatan bagi kita, kok masih ada orang yang undang. Mudah-mudahan yang undang ini sadar semua, sehingga harus tahu belajar sama siapa, tidak boleh sembarangan ya. Selebihnya ya kalau mau komen di bawah ya. Mungkin ada yang mau memberikan tafsiran baru, silahkan komen di bawah ya. Tapi ya belajar dulu lah. Jangan lupa tadi apa? Orang yang alim, yang punya ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada yang orang ahli ibadah. Mari kita belajar, kita terus menggali khazanah ilmu pengetahuan dalam Islam ini yang sangat luas sekali, sehingga memudahkan kita, langkah kita dalam memahami segala sesuatu, sehingga kita nggak ngumunan, nggak kagetan, nggak ngeresulo gitu ya. Terima kasih sudah sampai di sini ya, sudah sampai di sini di menit kesekian ini. Terima kasih sudah sampai di sini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.